Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril anbiya wa nuril ulama wa nuril awliya wa nuril adqiya wa nawwara qulubana binuril imani wa nuril islam wa nuril hidayati kama nawartal ardo binuri syamsi abada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mustafa wal murtada wal mustaba wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Amma ba'du. Hadratal ulama wal habaib al fudala wal a'izza, para alim, para kiai, para habaib, semua yang kami muliakan, utamanya saudara saya akhi fillah Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah, yang alhamdulillah pada hari ini beliau dengan keluarga menjalankan ibadah umroh sowan ke Mekah dan Madinah. Semoga Allah limpahkan kanugrahan kesehatan, kelancaran, dan mendapatkan umroh mabrurah, dan selalu mendoakan kita semua. Amin Allahumma amin. Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajah Aisyah Multazamah, Ibu Nyai Hajah Diana Susilowati, Ibu Nyai Hajah Malikul Bulkis, semua yang kita muliakan, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Zidni Ilmi, Kiai Haji Muhammad Hasan Ainul Yakin, Kiai Haji Muhammad Hasan Naufal, Akhil Karim Gus Dr. Muhammad Haris Damanhuri, sekaligus pengasuh dan Bupati Kabupaten Probolinggo. Semoga beliau diberi umur panjang, diberi kesehatan, kekuatan lahir batin untuk mengemban amanah, membawa Probolinggo semakin makmur, subur, gemah ripah roh jinawi, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami muliakan Kiai Nun Hasan Ahsan Malik beserta seluruh ustadz ustadzah, para pengasuh pondok pesantren besar, pondok pesantren kuno, pondok pesantren Zainul Hasan Genggong yang kita cintai ini, para hadirin bapak ibu, hadirin hadiroh, muhibbin muhibbat semuanya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada siang yang penuh berkah ini, kita ditakdirkan oleh Allah untuk bersama-sama bisa hadir ngalap barokah haul besar, haulnya Al-Maghfurlah Waliullah min Auliyaillah Ki Haji Muhammad Hasan Sepuh atau Ki Haji Muhammad Hasan bin Kiai Samsudin. Semoga dengan kehadiran kita semua kita mendapatkan berkah, rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita, imam kita, pemimpin kita dunia akhirat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan keturunan kita selalu dibersamakan dengan Kanjeng Nabi fitini wad dunya wal akhirah, dengan seluruh ulamanya, dengan seluruh aulianya. Amin Allahumma amin. Para alim, para kiai, para ulama, para sesepuh, para pinisepuh semuanya, para pejabat, bapak kepala kejaksaan, bapak kepala pengadilan agama, pengadilan negeri, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, semua pejabat di Probolinggo yang kita muliakan. Sebelum saya meneruskan, saya mohon keikhlasan panjenengan semua, sekali lagi Fatihah khusus untuk Kiai Haji Muhammad Hasan bin Kiai Haji Samsudin. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin hadirah rahimakumullah. Dalam acara haul besar ini tadi sudah disampaikan manaqib beliau Kiai Hasan, betapa karomahnya luar biasa. Tapi sebenarnya lebih dari itu, bahwa Kiai Hasan adalah seorang alim alamah yang karya kitabnya cukup banyak.
Dan justru ini yang penting kita teruskan Bapak Ibu. Kita tadi bersama-sama membaca surat Yasin. Ada satu ayat yang menjadi catatan kita. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in fi imamin mubin. Bahwa Allah nanti akan membangkitkan kembali seluruh mayit. Inna nahnu nuhyil mauta. Saat kita kembali sudah masuk di alam barzah, kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibangkitkan, kita akan diceritakan apa yang sudah kita lakukan, labet apa, asar apa, bekas apa yang kita lakukan dan kita tinggalkan. Kalau Kiai Haji Muhammad Hasan sudah jelas, beliau insya Allah min ahlil jannah fi zumrati Rasulillah. Yang jadi pertanyaan adalah kita semua, kita ini yang hadir semua ini. Karena apa? Karena tuntunan para alim, para kiai, para wali mendapatkan karomah yang besar adalah beliau semua ini lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Ya, karena dunia ini bukan terminal akhir, dunia ini bukan stasiun akhir, dunia ini bukan bandara akhir, tapi tempat persinggahan sementara bagi kita semua untuk melakukan seluruh kebaikan yang sudah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran dan disabdakan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadis beliau. Para alim, para kiai, saya tidak akan lama, saya akan menggarisbawahi. Kalau hari ini kita kerawan pengasuh pondok sekaligus bupati, ini luar biasa. Bupatinya ya Gus, ya Kiai. Gus Saris ini ya Gus, ya Kiai. Luar biasa. Ini langka terjadi. Mungkin di Jawa Timur hanya di Kabupaten Probolinggo. Ya. Saya jadi ingat dawuhnya Rasul. Dunia ini akan terus berjalan, dunia ini akan terus tegak karena 4 masalah. Kiwamu dunya bi arba'ati asya. Dunia ini akan jejak dengan 4. 1 bi ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Jadi seluruh pejabat mulai presiden sampai kepala desa bahkan sampai kadus kalau ingin menjaga dunia ini harus selalu biilmil ulama. Ini harus dipegang. Apa inti ilmil ulama itu? Dalam konteks ini ada satu kaidah tasarruful imam ala ro'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seluruh pejabat mulai presiden sampai kadus itu harus didasari oleh kemaslahatan umat, manutun bil maslahah ala ro'iyah. Ini penting. Maka bersyukurlah Kabupaten Probolinggo yang punya bupati sekaligus alim, pengasuh pondok. Beliau tahu itu bagaimana kebijakan-kebijakan nanti membawa kemaslahatan, membawa kebaikan, membawa kemakmuran dunia, kemakmuran akhirat, kemakmuran agama, kemakmuran ilmu di Kabupaten Probolinggo ini. Amin Allahumma amin. Yang kedua adalah biadlil umarok, para ulamanya adil. Kita tahu bahwa sejarah umat manusia, negara-negara menjadi hancur, lebur, dilaknat oleh Allah karena pemimpinnya tidak pada adil. Apa adil itu? Adil itu wat usai'i fi mahalihi, menetapkan sesuatu pada tempatnya. Satu contoh umpamanya, Pak Bupati mendapatkan dana dari pusat untuk rakyat, ya untuk rakyatnya, bukan untuk bupati dan keluarganya. Ini penting, Bapak. Betul? Mohon maaf Pak Aris, Gus, nyun sewu. Saya, monggo bijal. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita tahu Indonesia ini negara yang oleh Allah dianugerahi luar biasa. Betapa banyak para alim, banyak kiai, banyak pejabat yang ilmunya sudah profesor, sudah doktor. Tapi kalau kita melihat hari ini, kenapa keadaannya tidak baik-baik saja? Ada sesuatu yang menurut saya tidak hilang tapi berkurang, yaitu integritas, ya, komitmen, konsistensi. Ini yang kita bisa melihat itu. Maka kita doakan semoga para imam kita, pemimpin kita, mulai Bapak Prabowo sampai kepala desa seluruh Indonesia oleh Allah dianugerahi keadilan untuk rakyatnya. Amin Allahumma amin. Dengan ilmil ulama, maka al ulama wal umaro itu tidak boleh dipisah. Sepanjang ulama dan umaro ini
bergandengan tangan, sepanjang ulama dan umara ini bersama-sama menata rakyat, insya Allah Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Amin Allahumma amin. Tapi kita masih prihatin Bapak Ibu kalau kita melihat berita hari ini, betapa Indonesia ini angka korupsinya Masya Allah luar biasa ya. Kemarin itu beritanya, berita saja karena saya tidak ikut berbuat jadi nggak tahu ya, hanya berita itu. Masa korupsi sampai 1.000 triliun, 1 kuadriliun itu 1.000 triliun, uangnya kayak apa itu? Itu kalau dibelikan cendol ya. Cendol ini disokke di mana? Probolinggo, seluruh Jawa Timur ini kalau cendol sak gubernurnya Bapak Ibu. Ini kalau dimasukkan sepur ya, lokonya di Jakarta, gerbong pala akhirnya di Probolinggo itu penuh dengan uang itu 1.000 triliun ya. 1 triliun itu 1.000 miliar, 1 miliar itu 1.000 juta, 1 juta itu 1.000 kalau dihitung bikin migrain kepala. Ini kita masih prihatin ya, korupsi. Tapi kita juga bersyukur dalam kondisi Indonesia yang korupsinya hampir nomor 1 di dunia ini, kita masih diberi anugerah oleh Allah rizki yang luar biasa, diberi kecukupan, diberi keberkahan. Satu contohnya apa? Hari ini kita bisa hadir mendapatkan sajian yang luar biasa. Rakyatnya masih diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Ini adalah berkahnya para ulama, para aulia, termasuk yang kita hauli pada hari ini. Semoga ke depan kita selalu hati kita terpaut dengan para alim, para kiai, para ulama, para syuhada. Amin Allahumma amin. Karena hubbul ulama itu wajibun ya. Mencintai ulama itu wajib. Ini perintah Rasulullah. Rasulullah bersabda, ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Ikutlah para ulama, para pejabat, ikutlah para ulama, mengikuti apa petunjuk, mengikuti nasihat para ulama. Insya Allah fa innahum surujud dunya, mereka adalah lampu-lampu dunia ini. Laulal ulama lasaron nasu kal bahaim. Kalau dunia ini tidak ada ulama, maka dunia ini menjadi kayak binatang. Hari ini kita diberi contoh di mana? Di Gaza, di Israel. Ini tidak ada kiai kayak di Indonesia, tidak ada wali-wali di Indonesia. Akhirnya Masya Allah, mereka sudah kayak binatang. Manusia tidak ada harganya sama sekali. Harga nyawa manusia lebih murah daripada ayam petelur Bapak Ibu. Ini di Gaza. Ini satu potret yang menyakitkan, menyayat hati kita semua. Kenapa? Menurut pengamatan banyak pengamat, karena di sana kurang para alim, para ulama. Indonesia ini alhamdulillah kita masih ditunggui orang-orang alim, ditunggui para wali yang selalu mencintai kita semua. Maka di sini saya memohon dengan sangat kita semua selalu hati kita tautkan untuk hubbul ulama, mencintai ulama, yang ini adalah perintah Rasulullah. Insya Allah hubbul ulama itu otomatis hubbul anbiya. Kalau hubbul anbiya, hubbullah. Man ahabballah fama'wahul jannah. Orang mencintai Allah fama'wahul jannah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jikalau engkau semua tuhibunallah aitu minunabillah, iman kepada Allah, mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah saya Rasulullah. Salah satu perintah Rasulullah adalah ittabi'ul ulama. Fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah, dan akan menjadi lampu-lampu akhir nanti. Amin Allahumma. Ini adalah ilmu yang ditorehkan oleh Allah yarham al-mafulah waliyun min awliyaillah Simbah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Simbah Kiai Haji Samsuddin. Ini sebenarnya yang menyebabkan beliau diangkat oleh Allah mendapatkan karomah yang luar biasa, karomah kewalian. Jadi wal akhiratu khairul laka minal ula. Justru bagaimana Allah memberikan kepada kita umur panjang, kesehatan, harta melimpah, harta banyak, jabatan apapun, kita tasarufkan, kita gunakan untuk kepentingan akhirat.
Itu yang paling pokok. Tasarruful imam al-ra'iyah manutun bil maslahah ini. Bi adlil umaro. Yang kedua. Yang ketiga adalah bisa khawatil agniya. Para orang kaya, mereka menjadi orang-orang yang dermawan, yang mencintai para fuqara wal masakin. Sebab ada orang kaya karena ada orang miskin. Jadi orang kaya tidak boleh menjadi orang yang kikir, orang yang bakhil, orang yang medit, orang yang cetil. Insya Allah kalau orang kaya cetil, insya Allah cepat bangkrut. Allahumma amin. Ini yang ini pasti tidak kaya ini biasanya. Ya. Orang kaya banyak yang jadi bangkrut gara-gara bakhil, orang kaya jadi hancur lebur gara-gara apa? Cetil ya. Bahasa Jawanya cetil. Cetil itu ya bakhil. Bakhil itu kikir. Kikir itu medit gitu ya. Ya, apa? Kerek ya, kerek. Kerek. Bahasa Maduranya kerek ini. Maka kita doakan orang-orang kaya di Probolinggo menjadi orang-orang yang dermawan. Allahumma amin. Bapak Ibu, orang kaya ini insya Allah akan terus kayanya, bahkan ditambah-tambah manakala mereka betul-betul memperhatikan orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang miskin papa. Karena di Indonesia ini konon menurut data di Bappenas masih ada sekitar 25 juta rakyat yang miskinnya itu miskin ekstrim. Maka ini Menteri Sosial Gus Saifullah Yusuf, Sekjen PBNU dengan Presiden membuat kebijakan sekolah rakyat. Salah satu tujuannya adalah untuk mengangkat harkat mereka orang-orang miskin yang sangat ekstrim. Orang yang tidak punya rumah, orang yang tidak punya tanah. Kami sudah berkomunikasi langsung dengan Presiden, dengan Menteri Sosial yang kebetulan beliau juga Sekjen PBNU untuk mendirikan sekolah rakyat. Agar apa ini? Penting ini. Hubul fuqara wal masakin. Mencintai para fakir, para miskin. Ini juga sunnah Rasul yang tidak boleh kita kesampaikan. Ini agar dunia ini menjadi tetap kiwam, tetap jejek gitu. Sehingga Bapak Ibu, monggo nanti Pak Bupati tentu saja ini harus didata. Orang-orang Probolinggo yang miskinnya itu miskin ekstrim ya. Nggak tahu apa definisi ekstrim ini. Fakirnya ini fakirun jidan ya. Fakirun yang sangat fakir itu. Maka kalimatnya ekstrim itu. Ini insya Allah. Semoga ini bisa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat Bapak Ibu, bidu'ail fuqara. Dunia ini akan jejek kalau ada du'ail fuqara. Orang-orang fakir itu oleh Allah diberi anugerah dongane mustajab, dongane mandi walaupun tidak pernah mandi untuk dirinya sendiri. Nyatanya apa? Miskin terus Pak. Dia doa kaya nggak pernah kaya-kaya, miskin terus karena memang derajatnya miskin. Saya sering sampaikan di mana-mana bahwa masalah miskin dan kaya itu adalah masalah dengan balungan. Kalau bahasa saya itu balungan Pak Bupati. Jadi orang hidup itu ada dua balung, balungan sugeh sama balungan kere. Kalau orang itu balungannya sugeh, ya dilalah kersane Allah itu sugeh terus, gak pernah kere. Kayak sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf, itu sahabat yang kaya raya. Saking kayanya kepengen miskin, minta miskin, didoakan miskin, enggak miskin, tambah kaya. Kenapa Abdurrahman bin Auf itu minta miskin? Karena besok surganya orang sugih sama orang miskin itu lebih dulu orang miskin. Milih mana ini? Lebih dulu atau keri-keri ini? Non? Nah, kalau dulu-dulu ya ini. Saya baca satu riwayat. Anbiya wal mursalin. Nabi dan Rasul yang terakhir masuk surga. Itu Nabi Sulaiman. Ini terpautnya 500 tahun. Terpautnya itu 500 tahun. Terakhir Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman adalah orang yang diberi anugerah oleh Allah, orang terkaya sepanjang sejarah umat manusia. Kalau hari ini konon yang paling kaya itu adalah Agung Podomoro Group atau Aguan yang lagi geger tentang PIK 1 dan PIK 2. Atau yang punya Jarum, Budi Hartono,
orang yang oleh Forbes dinyatakan paling kaya di Indonesia masih jauh dibanding Nabi Sulaiman. Ini Nabi dan Rasul itu paling akhir masuk surganya, Pak. Maka ini orang kaya-kaya ini harus hati-hati ini. Kalau masih masuk surga masih lumayan walaupun paling akhir. Kalau tidak masuk itu naudzubillah minzal. Maka saya pesankan para agniya kaya-kaya ini, marilah hartanya dibuat untuk pekerjaan-pekerjaan yang manfaat. Sebab ada satu kaidah, al-malu sholeh lirrojulis sholeh alladzi yatasarrafu fil masoleh. Harta yang baik adalah harta yang dipegang oleh orang baik dan digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Amin Allahumma amin. Ini harus pegangannya, dalilnya para orang kaya ini. Al-malu sholeh lirrojulis sholeh alladzi yatasarrafu fil masoleh. Ini kemudian nanti didukung oleh doa il fuqara. Kalau orang-orang kaya seperti ini akan selalu didoakan oleh para fuqara wal masakin. Insya Allah dunia ini akan jejak, dunia ini akan terus sampai ila yaumil qiyamah. Ini ajarannya Simbah Kiai Haji Muhammad Hasan yang diholi hari ini. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ini penting juga bahwa kenapa kita ini selalu ingin mendekatkan kepada ulama para kiai? Karena sekarang sudah nggak ada nabi. Nabi itu terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Jadi kalau hari ini ada orang ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku rasul, itu dolun wa mudilun. Itu pasti sesat dan menyesatkan. Kita wajib ingkar, kita wajib menjauhi mereka orang-orang yang mengaku nabi. Penggantinya nabi ya para wali, para kiai ini, para ulama. Al ulama warathatul anbiya. Marilah kita selalu mendekat kepada para ulama. Apalagi ulama yang sudah sumare ini harus kita dekati terus dengan cara mengikuti ajarannya. Tadi manakibnya sudah dibaca. Apa yang menjadi amal beliau yang istimewa kita ikuti. Apalagi beliau ini ahli torekoh, mursyid torekoh Naksabandiyah. Nggih. Nggih. Mursyid torekoh Naksabandi. Apa torekoh itu? Torekoh itu satu kelompok atau komunitas yang kepingin selalu taqarrub ilallah, mendekatkan kepada Allah. Ini ajaran beliau. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Lah, ajaran beliau di samping mendekatkan diri kepada Allah itu agar hidup ini ada berkah dan manfaatnya, Pak. Apalagi kita dihadapkan dengan kondisi dunia tidak sedang baik-baik saja. Perang tidak segera selesai. Perang Ukraina dan Rusia semakin meluas spektrumnya. Perang Gaza yang luar biasa, sudah sekian ratus ribu manusia meninggal. Kalau para orang-orang Palestina insya Allah hum syuhada Allah, Allahumma amin. Tapi apapun tetap menyayat hati kita, Bapak. Kita diberikan berita-berita tentang bencana. Bagaimana kemarin bencana di Kamboja. Sekian skala Richter dalam hitungan menit menghancurkan negara yang sekarang dikuasai oleh junta militer Myanmar. Masya Allah, ini bencana. Kita juga diberikan berita bagaimana Indonesia menghadapi apa yang disebut megatrust, sebuah gempa yang sangat dahsyat yang kemudian dinamakan megatrust. Konon menurut BMG itu 9,7 skala Richter. Kalau ini terjadi, Bapak Ibu, kiamat dunia ini. Dunia Indonesia ini kiamat ini. Ini kalau terjadi. Tapi insya Allah tidak terjadi. Amin. Allahumma amin. Dengan doaul fuqara, doaul ulama, sakhawatil agniya, semoga bencana ini tidak terjadi di negeri kita. Tapi kita tidak perlu khawatir. Kita mengikuti wejangan para wali, para kiai, mengikuti ajaran beliau. Orang wali itu syaratnya dua, hanya dua. Kulo panjenengan ini bisa jadi wali semua, sudah punya syarat satu. Yang kedua ini yang paling penting. Syarat satu kita sudah punya. Apa itu? Rabbunallah, iman. Syarat pertama wali itu iman. Qalu Rabbunallah. Innalladzina qalu Rabbunallah. Kita ini sudah Rabbunallah. Betul? Ini.
Rob kita hanya Allah, bukan ilmu, bukan harta, bukan jabatan, bukan kedudukan, dan bukan apapun. Rob kita Allah, Rabbunallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Tauhid, tauhidul mahdoh, murni tauhid hanya kepada Allah. Ini ajaran para wali. Beliau diangkat oleh Allah mendapatkan karomah yang tinggi karena berpegang ini. Rabbunallah, innalladzi naqalu Rabbunallah, Tuhanku hanya Allah, Rabbku hanya Allah, la ma'buda illallah, wala mas'ula illallah, wala maksuda illallah. Itu ajaran Kiai Haji Muhammad Hasan bin Kiai Haji Muhammad Samsuddin. Ini yang harus ditanamkan di dalam hati yang hadir pada hari semuanya dan keluarganya. Qalu Rabbunallah. Nah, ini yang kedua, Pak. Tsumastaqamu. Kemudian terus istiqomah. Apa istiqomah itu kalau Probolinggo apa, Beb? Jejek. Istiqomah itu jejek, ajek. Imam Ghazali menggambarkan la khaira fi khairin la yadum, bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Itu istiqomah. Menurut Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang punya karya luar biasa namanya Ihya Ulumuddin, yang Ihya ini menjadi wazifahnya kitab yang selalu dibaca oleh beliau sejak dulu, yang diteruskan oleh Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah. Ini Ihya, ini pedoman para kiai, seluruh kiai se-Indonesia punya kitab ini. Kitab Ihya Ulumuddin li Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, Hujatul Islam. Beliau mengatakan bahwa Rabbunallah tsumastaqamu itu la khaira fi khairin la yadum, bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Dan ini selalu saya hafalkan, selalu saya pegang ini. Tidak ada kebagusan dalam satu kebagusan yang tidak langgeng. Kebagusan itu tidak bagus kalau tidak langgeng. La khaira, ora ana kebagusan iku maujud fi khairin ing dalam sijining kebagusan la yadum kang ora terus apa kebagusan mau. Kebaikan itu akan hilang kebagusannya manakala tidak terus. Bal syarrun layadum, balik utawi Allah layadum kang ora terus apa Allah mau iku khairun, luwe bagus min khairin tinimbang kebasun layadum sing ora terus. Artinya apa? Keburukan yang tidak baik, yang tidak terus itu lebih baik daripada kebaikan yang tidak terus. Contohnya gampang lah, kiai sama preman gitu aja. Kiai itu baik apa jelek, Pak? Kiai itu baik apa jelek? Baik. Baik ini kalau terus jadi kiai, kalau berhenti kiainya ini menjadi tidak baik, Pak. Preman jelek apa buruk? Jelek. Preman yang jelek tadi akan menjadi baik kalau premanismenya berhenti. Jadi nek preman berhenti bisa jadi kiai, kalau kiai berhenti bisa jadi preman. Naudzubillah min dzalik. Ini contohnya itu. Jadi istiqomah itu di situ. La khaira fi khairin la yadum, bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Ini qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Teruslah agar kita istiqomah, para ulama, para kiai membimbing kita untuk dawamu dzikri, melanggengkan zikir, lisanun dzakirun, lisan yang berzikir. Agar zikirnya ini konsisten, maka kemudian para ulama bikin apa yang disebut thariqah. Maka thariqah itu ada thariqah Sadiliyah, ada Tijaniyah, ada Naqsadambiyah, ada Khalidiyah, ada Alawiyah, ada Rifaiyah. Semua tujuannya sama, untuk dawamu dzikri, konsisten di dalam Rabbunallah tadi. Kalau sudah seperti itu, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka Allah akan menurunkan malaikatnya, utusan-utusan Allah berupa malaikat, untuk membisikkan di dalam hati kita, alla takhafu wala tahzanu. Engkau jangan takut. Hidup ini jangan takut. Hidup harus dihadapi. Hidup harus terus berproses. Hidup terus berjalan. Tidak boleh berhenti. La takhafu, jangan takut. Jangan takut wala tahzanu, dan jangan susah. Ada berita megatrust, ada berita gempa bumi, ada berita longsor, macam-macam banjir, kita tidak boleh takut. Ini ciri wali. Ala khaufun alaihim walahum yahzan. Marilah ini. Ini yang kedua. Kita yang satu sudah punya qalu rabbuna, yang kedua ini tsumastaqamu. Agar kita istiqomah, maka kita
diseyukyakan ya, diseyukyakan di apa namanya, dihimbaukan untuk mengikuti torekoh. Di sini torekohnya Naksabandiyah, Imam Bahauddin An-Naksabandi dari Naksabandah. Beliau ini seorang wali kutub juga, sama kedudukannya dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sama dengan Syekh Abi Hasan Asadili, sama dengan Syekh Bahauddin An-Naksabandi. Ini tiga wali yang luar biasa, semuanya wali kutub ini, tiga-tiganya ini. Lah beliau ini Kiai Haji Muhammad Hasan ibn Kiai Haji Samsud ini torekohnya Naksabandiyah, wiridnya Allah 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 Allah, paling tidak setelah sholat maktubah 1000 kali kalimah jalalah. Kalau Naksabandiyah kalimah nafi isbat la ilaha illallah, kepanjangan jadi Allah ya, karena la ilaha illallah itu terlalu panjang, maka kemudian hanya jalalahnya saja Allah Allah, yang singkat. Orang mengucapkan la ilaha illallah sekali itu, kalau kita mengucapkan Allah sudah bisa 5 kali itu. Maka ini diringkes oleh Imam Naksabandi hanya kalimatul jalalah, Allah Allah Allah. Allah itu kalau dihilangkan lamnya jadi lahu ya, lahu ay lillah. Kalau lamnya hilang jadi huwallah, kul huwallahu ahad. Ini satori itu hu. Jadi wiridannya hu ay huwallah. Ini semuanya tujuannya satu, agar apa? Tsummas taqomu itu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Panjenengan jangan susah, panjenengan jangan takut menghadapi dunia dengan seluruh permasalahannya ini. Hiruk pikuk dunia memang seperti ini. Innamal hayatud dunya laibun walahwun. Kita hanya akan kembali kepada ini, ajarannya beliau, kembali kepada Allah. Wal akhiratu khairun wa abqa. Khairun wa abqa, ini akhirat. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau sudah seperti itu, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Berbahagialah Anda semua, berbahagia kita semua. Wa abshiru, tidak boleh susah, berbahagia. Bil jannatil lati kuntum tu'adun, di mana panjenengan semua ini wajah-wajah ahli surga semuanya. Amin Allahumma amin. Tidak boleh susah, tidak boleh nelongso, tidak boleh ngersulo, tidak boleh sambat. Kalau nelongso ngersulo hanya kepada Allah, boleh sambat kepada Allah, boleh ngersulo kepada Allah, boleh merengek-rengek kepada Allah. Ini insya Allah kita semuanya akan mendapatkan rahmat ridho maghfirah Allah. Allahumma amin. Ini yang kedua. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, saya akan sampaikan di sini. Ya, kalau tadi Qiwamudunya dengan bi'at bati asya, sekarang yang ini apa? Peringatan. Rasulullah bersabda, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang satu masa, satu zaman di mana umat-umat ini menjauh dari para ulama, menjauh dari para fuqaha. Naudzubillah min dzalik. Dan ini tidak boleh terjadi pada diri kita. Yafiruna minal ulama. Kalau sudah itu terjadi, fayabtalihimullah bisalasi baliyat. Allah akan mendatangkan 3 cobaan berat itu. Ulaha yarfa'ullahu barokatah kasbihim. Allah akan mencabut seluruh barokah rizki. Kita kerja siang malam, ya tidak mengenal waktu, itu akan dicabut berkahnya. Sehingga rizkinya seperti tidak ada harganya. Rizkinya sudah tidak ada manfaatnya. Bahkan kalau dimakan menjadi masalah, menjadi penyakit, ya, menjadi masalah. Ini karena yafirruna minal ulama wal fuqaha. Bukan dalam arti fisik, tapi dari arti ilmu. Kita tidak boleh meninggalkan ilmu ulama. Kita tidak boleh menjauhi para alim ulama, baik secara fisik ataupun secara hati nurani, spiritual ataupun dari sisi ilmu. Tidak boleh. Harus terus berupaya, terus bagaimana kita mendekat para alim ulama. Kalau kita bicara tentang ulama di Indonesia, nyuwun sewu, bukan karena saya kebetulan pengurus NU, bukan, sejak dulu. Kalau kita bicara orang alim di Indonesia itu ya tempatnya di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tempatnya di situ Pak, tidak ada yang lain Pak. Coba Anda bisa teliti itu. Sekarang ini era medsos, era yang luar biasa. Ya, informasi sudah per detik, tidak per jam, tidak per hari, tapi per detik. Panjenengan bisa lihat, bisa cermati Jam'iyah di Indonesia yang dipenuhi orang-orang alim adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan ulama di Indonesia itu diproduk di pondok-pondok
pesantren. Salah satunya adalah pondok pesantren Zainul Hasan ini, Nurul Jadid, Nurul Qadim, Zainul Hasan dan pondok-pondok yang lain. Mbah Kiai Muhammad Hasan ini bukan dari perguruan tinggi, bukan akademisi, tapi murni dari pondok pesantren yang tadi manakibnya sudah dibacakan. Para alim, para kiai, maka marilah anak-anak kita, keturunan kita, kita cintai mereka. Dengan cara apa? Kita didik sebaik-baiknya dengan dikirimkan anak-anak kita ke pondok-pondok pesantren. Saya cerita tadi sama Gus Hasan ini, saya ditanya, saudara jenengan berapa Gus? Saya itu saudaranya 9 bersaudara. Bapak saya itu terkenal keras, tidak boleh sekolah kalau tidak di pondok pesantren. Jadi 9 bersaudara ini semuanya di pondok pesantren. Saya ini produk murni asli dari pondok pesantren, Bapak Ibu. Dan saya bersyukur kepada Allah, sebab Allah berfirman begini, mayyuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Allah itu kalau memilih hambanya mendapatkan hidayah, itu hatinya dibuka, yashrah sadrahu lil Islam, dituntun oleh Allah untuk masuk Islam ini. Maka orang-orang yang mendapatkan hidayah itu oleh Allah akan dituntun ke dalam agama ini, dinul Rasul, agamanya Rasulullah SAW, dinul Islam. Mayyuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Alhamdulillah kita menjadi orang-orang Islam. Alhamdulillah. Banyak Pak orang yang kepingin masuk Islam oleh Allah belum dituntun ke sana itu banyak. Saya banyak teman dari Cina, para pengusaha sudah kepingin masuk Islam, tapi oleh Allah belum diberi jalan. Baru saja saya mengislamkan satu keluarga, suami istri dan anak 4-nya, jadi 6. Ini satu keluarga Cina. Alhamdulillah. Karena apa? Karena mereka mendapatkan hidayah Allah. Maka kita harus bersyukur kepada Allah, kita dijadikan orang-orang Islam. Alhamdulillah. Aslim taslam kata Rasulullah. Aslim, Islam wasiro, taslam, monggo selamat sapa sira. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini ayat harus kita pegang. Orang di dunia ini yang direngkuh kok selain Islam sebagai agama, itu fala yuqbala minhu. Allah tidak akan terima itu. Dan ini juga tuntunan ilmu dari para wali, para ulama, para kiai, termasuk Simbah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Mbah Kiai Haji Samsudin ini. Semua jamaahnya harus memegang ini, memegang Islam sebagai way of life, sebagai nafas kehidupan. Tapi nyuwun sewu, Islam ini belum cukup, diteruskan. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang Islam akan menjadi baik manakala dia paham terhadap agama. Yufaqihu fiddin. Ini syarat dan jawabnya tidak boleh dipisah. Syarat dan jawab tidak boleh dipisah. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah kalau menghadapi orang Islam menjadi baik, dia akan dipahamkan kepada agama ini. Pada agama. Tempat untuk tafakuh fiddin menurut pandangan saya sampai hari ini belum ada yang sukses seperti lembaga-lembaga pondok pesantren. Ini penting kami sampaikan. Maka Bapak Ibu monggo panjenengan semua, terutama para alumni pondok ini, monggo kirimlah putra-putra panjenengan ke pondok ini untuk meneruskan labet asarnya Simbah Kiai Muhammad Hasan agar selalu mendapatkan visi rotil mustaqim, fi thariqah al-mardiyah, di dalam thariqah yang diridhoni oleh Allah. Anak-anak kita semuanya agar menjadi anak-anak yang baik, tahu anak-anak yang bisa birrul walidain, birrul masyayikh, anak-anak yang memberikan manfaat. Kalau dalam bahasa Jawa itu bisa mendem jeruk mikul dhuwur. Mikul dhuwur itu mengangkat derajat keluarga, mengangkat derajat orang-orang tua. Seperti Mbah Kiai Haji Muhammad Hasan ini, semua keluarnya terangkat oleh beliau karena beliau menjadi orang yang luar biasa. Marilah anak-anak kita upayakan menjadi anak-anak yang bisa mengangkat harkat martabat keluarga ini. Penting ini ya. Banyak hadis di dalam Tadhkiratul Qurtubi itu orang tua hancur karena anak, dan orang tua diangkat derajat juga karena anak. Orang di surga sudah enak-enak ditarik ke neraka karena anak, tapi orang di neraka bisa masuk surga juga karena anak.
maka kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh, anak-anak yang tahu kepada orang-orang kita semua. Amin Allahumma amin. Di dalam menanamkan ilmu, tauhid, akidah, ilmu dan akhlak itu tidak ada yang sukses seperti pondok-pondok pesantren. Nah, akan lebih ideal kalau setelah pondok terus kuliah, ya, menjadi pejabat, menjadi kepala pengadilan, jadi kepala kejaksaan, dari Kapolres, dari bupati, santri-santri semua yang alim. Insya Allah dunia ini betul-betul menjadi jannatud dunya. Amin Allahumma amin. Tapi itu tidak penting. Yang paling penting bagaimana anak-anak kita menjadi dzurriatan thayyibah, anak-anak yang baik, anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang memberikan manfaat kepada para orang tua. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang ketiga, kalau kita jauh dari para ulama, para kiai itu, kedua, yusallitumullahu sultanan doliman, na'udzubillah. Kalau kita jauh dari kiai, jauh dari ulama, fuqaha, kita akan dicoba oleh Allah. Allah akan angkat para pemimpin yang dolim, sultanan doliman, ya. Pemimpin-pemimpin yang tidak nadru umah bi'aini romah, pemimpin yang tidak mencintai rakyatnya, pemimpin yang tidak mencintai bangsanya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka kuncinya ada di kita semua. Marilah kita selalu mendekatkan diri kepada para alim, para kiai, baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Selalu kita dekati, karena mereka adalah umana'ullah fil ardi, orang-orang kepercayaan Allah di muka bumi ini. Insya Allah kalau begitu kita akan mendapatkan keberkahan. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, yang paling bahaya ini, ya, yukhrijuhum minad dunya bighairi iman, na'udzubillah min dzalik. Mereka orang yang lari dari fuqaha wal ulama itu keluar dari dunia ini tidak membawa iman. Ai bisuil khotimah, na'udzubillahi min dzalik. Kita hidup ini al-a'malu bi khawatimiha. Orang baik atau tidak baik itu melihat akhirnya, Pak. Sekarang kita kan belum tahu. Kalau Mbah Kiai Muhammad Hasan jelas sekali. Kalau kita hari ini tadi tahlil yasin, itu yang butuh kita, bukan beliau. Beliau ini sudah cukup, sangunya sudah cukup, bahkan mungkin turah, ya. Justru kita semua yang butuh hari ini. Butuh apa barokahnya? Ibarat sebuah gelas ini, sering saya contohkan. Ini gelas, beliau ini sudah sangunya sudah penuh, sudah kebek, ya. Tapi kita gelontori terus yasin, tahlil, Quran. Ini kemudian luber lah. Luberannya itu kepada kita sehingga kita bisa minum. Ini yang paling pokok, ini barokahnya di situ. Bisa kita minum. Ini. Jadi yang butuh kita, bukan beliau. Beliau sudah insya Allah sudah cukup sangunya. Kita yang butuh untuk itu. Maka semoga yang hadir semua ini selalu mendapatkan pencerahan, mendapatkan ridho, barokah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala bi barakati hudurina fi hadzal majlis haulu Syekh Muhammad Hasan bin Samsuddin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasilil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat. Ya Allah, wa taqdilana biha jami'al hajat. Ya Allah, wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma alif baina qulubina ya Allah. Allahumma alif baina qulubina ya Allah.
Allahumma alif baina qulubina ya Allah wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa najina minadh-dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa auladina wa dzurriyyatina ya Allah, wa barik lana fi hayatina wa mamatina wa barik lana fi dunyana wa ukhrana wa barik lana fi azwajina wa auladina wa dzurriyyatina wa barik lana fi talamidina wa tilmidatina wa barik lana fi mahdina wa madrasatina wa barik lana fi biladina Indonesia wa ahliha ya Allah, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna syakirina li nikmatika muthnina biha qabiliha wa atimaha alaina ya Allah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa tarawihana wa jama'atana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa tahiyyatana ya Allah, wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana ya Allah, wa taqarrubuna wa tadarru'ana wa mati'na binadri ila wajhikal karim fi yaumil qiyamah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal wa usil misla thawabima qara'naha min suratil Fatihah wa ma ba'daha ba'dal qabuli minna hadiyatan wasilah wa rahmatan najilah wa barakatan syamilah nuqaddimu dzalika ila habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa khulafaihi wa ashabi ajmain wa ila jami' anbiya'illah wa rusulillah wa ulama'illah wa syuhada'illah wa awliya'illah wa ibadillahi sholihin. Khususan ya Allah ila hadrati Syekh Muhammad Hasan bin Syekh Kiai Haji Samsudin wa usulihim wa furu'ihim wa masyaihim wa masyaikhi masyaihim wa silsilatihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim ya Allah, maghfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ja'al kuburahum ya Allah raudatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum ya Allah hufratan min fariniron. Allahumma ja'al ma qara'naha ba'dal qabulina fida'an lahu minan nar wa hijaban lahu minan nar wa fikakan lahu minan nar wa nuran lahum ilal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bi anwarihim wa asrarihim wa karamatihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma khtim lana wa ahlina wa man hadara fi hadzal majlis bi husnil khatimah wa bi khatimatis sa'adah wa bil imani wal islami ala ahli sunnah wal jamaah waj'al akhira kalamina wa kalamihim fintihai hayatina wa hayatihim biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ahsurna wa ahlina wa dzurriyyatina fi zumrati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fi zumratil anbiya wal ulama wa syuhada was sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana yassir lana umurana wa hassil maqasidana wa qdi hajatina wa addi duyunana wa addi duyunana wa addi duyunana wa fir lana dunubana warfa darajatina wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin wahsurna wa ahlina fi zumrati sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma hadha du'auna ya Allah kama amartana ya Allah fastajib du'ana ya Allah kama wa'adtana ya Allah bisiri la ilaha illallah qabla kulli ahad la ilaha illallah ba'dal kulli ahad la ilaha illallah
yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lil qabul wal syafaatir rasul wa bi barakati Simbah Kiai Haji Muhammad Hasan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.